Menanti Bangau Lewat, karya Asma Nadia. Teng, jam dinding berdentang satu kali. Malam semakin larut, tapi Anis masih duduk di ruang tengah. Sejak tadi matanya sulit terpejam. Baru beberapa jam yang lalu, ibu Mas Iqbal, suaminya menelepon. Nis, alhamdulillah barusan ini keponakanmu bertambah lagi. Suara ibu terdengar sumringah di ujung sana. Alhamdulillah, laki-laki atau perempuan, Bu? Anis tergagap, kaget, dan senang. Sudah seminggu ini keluarga besar Mas Iqbal memang sedang berdebar-debar menanti berita Dini, adik suaminya, yang akan melahirkan. Laki-laki cakep loh, Nis, mirip masmu waktu bayi. Ibu tertawa bahagia. Dini memang adik yang termirip wajahnya dengan Mas Iqbal. Selamat ya Bu, nambah cucu lagi. Salam buat Dini. Insya Allah besok pulang kerja Anis dan Mas Iqbal akan jenguk ke rumah sakit. Janji Anis sebelum menutup pembicaraan dengan ibu yang sedang menunggu Dini di rumah sakit. Setelah menutup telepon, Anis termenung sesaat. Ia jadi teringat usia pernikahannya yang telah memasuki tahun kelima, tapi belum juga ada tangisan sekecil menghiasi rumah mereka. Meskipun demikian, ia tetap ikut merasa sangat bahagia mendengar berita kelahiran anak kedua Dini di usia pernikahan mereka yang baru 3 tahun. Kok melamun? Mas Iqbal yang baru keluar dari kamar mandi mengagetkannya. Ia memang pulang agak malam hari ini. Ada rapat di kantor katanya. Air hangat untuk mandinya sempat Anis panaskan 2 kali tadi. Mas, ibu tadi mengabari Dini sudah melahirkan bayinya laki-laki. Cerita Anis. Alhamdulillah, Dila sudah punya adik sekarang. Senyum Mas Iqbal sambil mengeringkan rambutnya. Tapi entah mengapa Anis menangkap ada sedikit nada getir dalam suaranya. Anis menepis perasaannya sambil segera menata meja menyiapkan makan malam. Selepas Isya bersama, Mas Iqbal segera terlelap. Seharian ini ia memang lelah sekali. Anis juga sebenarnya agak lelah hari ini. Ia memang beruntung. Selepas kuliah dan merasa tidak nyaman bekerja di kantor, Anis memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Dibantu temannya seorang notaris, akhirnya Anis mendirikan perusahaan kecil-kecilan yang bekerja di bidang desain interior. Anis memang berlatar pendidikan di bidang tersebut, ditambah lagi ia punya bakat seni untuk merancang sesuatu menjadi indah dan menarik. Bakat yang selalu tak lupa disyukurinya, keluarga dan teman-temannya banyak yang mendukungnya. Akhirnya sekarang ia sudah memiliki kantor sendiri, tidak jauh dari rumahnya. Seiring dengan kemajuan dan kepercayaan yang mereka peroleh, perusahaannya sedikit demi sedikit mulai dikenal dan dipercaya. Tapi Anis merasa itu tidak terlalu melelahkan. Semua dilakukan semampunya dan sama sekali tidak memaksakan diri, malah menyalurkan hobi dan bakat merancang dan mendesain sesuatu sekaligus mengisi waktu luang. Beberapa karyawan cekatan sigap membantunya, malah sekarang sudah ada beberapa desain interior yang bergabung di perusahaannya. Itu sebabnya sesekali Anis agak sibuk mengatur ketika ada pesanan mendesain yang datang. Selebihnya teman-teman yang mengerjakan. Waktu Anis terbanyak tetap buat keluarga, mengurus atau masak buat Mas Iqbal, meski ada Siti yang membantunya di rumah. Menurutnya itu tetap pekerjaan nomor satu. Anis juga bisa tetap rutin mengaji, mengisi ruhaniyahnya, namun karena kegiatannya itu biasanya ia tidur cepat juga. Tapi malam ini rasanya kantuknya seperti hilang begitu saja. Berita dari ibu tadi membuat Anis teringat lagi. Teringat akan kerinduan meminang si kecil. Buah hatinya sendiri. 5 tahun pernikahan adalah buah waktu yang sebentar. Awalnya Anis biasa saja. Ketika 6 bulan pertama ia tak kunjung hamil juga, ia malah merasa punya waktu lebih banyak untuk suaminya dan merintis karirnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan tak henti orang bertanya dari mulai keluarga sampai teman-temannya tentang kapan mereka meminang bayi atau kenapa belum hamil juga. Anis mulai khawatir, pikirannya sebagai wanita juga mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya, kapan ia hamil. Seperti juga pasangan-pasangan lainnya, atas saran dari banyak orang, Anis mencoba konsultasi ke dokter kandungan. Seorang dokter wanita pilihannya risih juga ketika menunggu giliran di ruang tunggu klinik.
Pasien di sekitarnya datang dengan perut memuncit dan obrolan ringkas seputar kehamilan mereka, atau ketika seorang di antaranya mereka bertanya sudah berapa bulan hamilnya. Saya tidak sedang hamil, hanya ingin konsultasi saja. Sini Anis sabar meski dadanya berdebar. Sementara Mas Iqbal semakin pura-pura asik dengan korannya. Anis bernapas lega ketika dokter menyatakan ia sehat-sehat saja. Kini dia stres dan lelah, hanya itu nasihat. Setahun berlalu di tengah kebahagiaan rumah tangganya, ada cemas yang kian menunggu Anis. Kerinduan meminang bayi semakin menghantuinya. Siang Anis gemas melihat tingkah pola anak-anak kecil di sekitarnya dan semakin bertanya-tanya pada usaha Anis dan suaminya lebih gencar dan serius mengupayakan kehamilan. Suatu demi satu saran yang diberikan orang lain mereka lakukan sejauh itu baik dan tidak melanggar syariat Islam. Beberapa dokter wanita juga kadang mereka datangi bersama. Meski lagi dan lagi sama saja hasilnya. Sementara hari demi hari, tahun demi tahun terus berlalu. Kadang Anis menangis ketika semakin gencar pertanyaan ditunjukkan padanya. Atau karena cemas yang kerap mengusik tidurnya. Mas Iqbal selalu sabar menghiburnya. Anis, apa yang harus disedihkan? Dengan atau tanpa anak, rumah tangga kita akan berjalan seperti biasa. Aku sudah bahagia dengan apa yang ada sekarang. Insya Allah, tidak akan ada yang berubah dalam rumah tangga kita. Goda Mas Iqbal suatu ketika seperti bisa membaca jalan pikirannya. Suaminya memang tahu kapan Anis sedang mendalam sedihnya dan harus dihibur agar tidak semakin larut dalam kesedihannya. Di saat seperti itu, memang cuma suaminya yang paling bisa menghiburnya. Tentu saja di samping doa dan berserah dirinya kepada Allah. Kadang Anis heran, kenapa Mas Iqbal bisa begitu sabar dan tenang, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Dia selalu ceria dan optimis seperti biasa. Apakah memang pria tidak terlalu memasukkan unsur perasaannya atau mereka hanya pintar menyembunyikan perasaan saja? Anis tidak tahu. Yang pasti sikap Mas Iqbal banyak membantu melewati masa-masa sulitnya. Sebenarnya Anis juga bukan selalu berada dalam kondisi sedih seperti itu. Sesekali saja ia agak terhanyut oleh perasaannya. Biasanya karena ada faktor penyulutnya yang mengingatkan ia akan mimpinya yang belum terwujud itu. Selebihnya Anis bahagia saja. Bahkan banyak aktivitas atau prestasi yang diraihnya. Buatnya tidak ada waktu yang disia-siakan. Selagi sempat, semua peluang dan kegiatan positif dilakukannya. Kadang-kadang beberapa teman menyatakan kecemburuannya terhadap Anis, yang bisa melakukan banyak hal tanpa harus disibuki oleh rengekan si kecil. Anis tersenyum saja. Anis juga tidak pernah menyalahkan teman-temannya kalau ketika sesekali bertemu obrolan banyak diisi tentang anak dan seputarnya. Buatnya itu hal biasa, usia mereka memang usia produktif. Jadi wajar saja kalau pembicaraan biasanya seputar pernikahan, kehamilan, atau perkembangan anak-anak mereka yang memang semakin lucu dan menakjubkan, atau cerita lain seputar itu. Biar bagaimanapun, Anis menyadari menjadi ibu adalah proses yang tidak mudah dan perlu belajar atau bertukar pengalaman dengan yang lain. Tapi kadang-kadang, sesekali ketika Anis sedang sedih, rasanya ia tidak mau mendengar itu dulu. Anis senang juga jika ada yang berusaha menjaga perasaannya di waktu-waktu tertentu, dengan tidak terlalu banyak bercerita tentang hal tersebut, bertanya, atau malah menyemangati dengan doa dan dukungan agar sabar dan yakin akan datangnya si kecil menyeramakan rumah tangganya. Anis tersadar dari lamunannya.
Diminumnya segelas air dingin dari lemari es, sejuk sekali. Meskipun malam, tapi udara terasa pengap. Ditambah lagi berwudu di tengah malam, melunturkan sebagian besar kemelut dalam dadanya. Setelah membangunkan suaminya, Anis sholat malam berdua. Di akhir sholat, air mata Anis membasahi sajadahnya. Robbi, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan beri kami cobaan yang tidak kuat kami menanggungnya. Beri kami kekuatan dalam menjalani semuanya. Perkenankan kami memiliki buah hati pewaris kami, penerus kami dalam menegakkan dian-Mu. Hanya ridho-Mu yang kami cari, sungguh tidak ada yang lain lagi. Selesai sholat, Anis terlelap. Dalam mimpinya ia bermain bersama beberapa gadis kecil, senang sekali.